berikut nomor urut 17 dengan nomor tampil 23. Ya, kita langsung panggil saja ini dia adik Raka Atar Jingga S, SD Yapi Satubia dengan judul cerita perjuangan pahlawan Frans Kaisiepo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Atar Jingga Setiawan. Saya asal sekolah SD Yapi Satubia. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita tentang Frans Kaisiepo, sejarah perjuangan seorang pihak untuk negeriku Indonesia. Ketika nama pahlawan disebut, pasti akan tertuju kepada bayangan orang-orang yang telah gugur mendahului kita. Mereka gugur karena perjuangan dan pengorbanan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Salah satunya adalah pejuang yang kita banggakan, yang bernama Frans Kaisiepo. Pejuang tangguh dari pulau kecil di ujung tanah Indonesia. Namanya harus dikenang sebagai nama Bandar Udara Nasional Biak Papua. Frans Kaisiepo terlahir dari pasangan Albert Kaisiepo dan Albertina Makar. Frans Kaisiepo tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan pemberani. Frans Kaisiepo lahir di Wardo tanggal 10 Oktober 1921. Dengan menjalani hidup yang pahit, akhirnya Frans Kaisiepo menyelesaikan semua jenjang pendidikannya dan beliau menjadi kepala sekolah di sekolah rakyat. Di saat itulah pecahlah perang Pasifik yang membuat pegawai pemerintah Belanda ditawan oleh Jepang untuk dibawa ke Manokwari. Untung nasib baik masih menyertai beliau saat penduduk Jepang ada di Indonesia. Beliau diangkat menjadi mandor di perusahaan kapas milik Jepang di Manokwari. Di saat itulah perjuangan Frans Kaisiepo dan rekan-rekannya dimulai. Dengan gejolak perjuangan yang membara, terbentuklah Partai Indonesia Merdeka bertujuan untuk menerangi arti Indonesia Merdeka. Persisnya pada tanggal 31 Agustus 1945, Frans Kaisiepo dan rekan-rekannya melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang pertama kali di tanah Papua, bertempat di kediaman Lukas Rumkorem, Bosnik Timur Biak. Akhirnya Lukas Rumkorem pergi ke kampung halaman Frans Kaisiepo melancarkan aksi pemberontakan. Sekali lagi aksi pemberontakan tercium oleh pemerintah Hindia Belanda dan Lukas Rumkorem dimasukkan ke dalam penjara. Dalam kaitan itu Frans Kaisiepo sangatlah marah karena Irian Barat tidak akan mungkin ingin dipisahkan dari wilayah Indonesia. Di saat itulah masa yang penting dalam sejarah dengan terbentuknya Trikora, Tiga Komando Rakyat. Di saat itulah Frans Kaisiepo diangkat menjadi gubernur Irian Barat dan beliau ingin Irian Jaya bersatu kembali dengan bangsa Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 10 April 1979 di usia 58 tahun. Jenazah almarhum dimakamkan di tempat kelahirannya, di makam pahlawan. Namanya akan tetap dikenang sepanjang sejarah, khususnya kami, masyarakat Papua. Aku bangga pahlawanku Frans Kaisiepo. Keringatmu, perjuanganmu tidak bisa kami beri balasan. Seberat apapun tantangan yang ada dan perbatasan yang ada, tidak boleh menyurutkan semangat perjuangan dan patriotisme. Bukan hanya mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negerinya. Hidup pahlawanku, hidup Frans Kaisiepo, membangun Papua oleh anak Papua. Sekian yang saya dapat ceritakan, terima kasih.